Lihat sini teman-teman, bagus banget ya rumahnya, estetik, kecil gitu tapi megah. Dan sini juga ada mobil. Kita ambil semua buahnya, ini ada kantong kreseknya dan uangnya kita masukin ke sini. Nah ya, jadi itulah namanya warung. Nah di sini unik nggak? Kalau saya melihat konten kreator yang di YouTuber yang di Jepang ya, pasti sepedanya itu yang model apa ya, mirip. Masih ada jalan khusus naik sepeda teman-teman, lihat tuh, satu rumah ada mobilnya banyak banget ya. Tuh, ini masuk kamera nggak ya suaranya? Tuh kan ada karpet tuh, karpet tuh. Kalau kita mau ambil aja teman-teman, tuh karpetnya ambil aja. Hanya saja saya kan udah punya karpet tuh, jadi nggak diambil ya teman-teman, karena di Jepang itu yang namanya kejahatan sangat minim sekali teman-teman, sangat minim. Di sini saya tidak akan review yang area-area yang jalan besar ya, tapi area-area yang kecil aja gitu. Apakah betul full di aspal gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitra Hidayat. Ngomong boleh belibet, tapi hidup gak boleh dibikin ribet. Oke. Nah teman-teman, ini adalah video pertama saya ya, membuat vlog naik sepeda teman-teman. Nah di sini itu saya sedang berada di area tempat saya tinggal sih, di area kompleks ya teman-teman. Coba lihat, di sana ada jembatan ya yang dilalui oleh mobil-mobil, dan di sini pun ada rel kereta api, dan barusan juga ada lewat ya barusan teman-teman, cuman belum sempat kerekam ya. Nah di sini berhubung vlog pertama saya naik sepeda, nah sebelumnya kita review dulu sepeda saya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini adalah sepeda saya yang nanti kedepannya akan sering menemani ngevlog ya teman-teman. Nah ini tuh saya udah patah nih, nanti kayaknya ini akan aku copot ya. Dan di sini ada tali buat belanja guys. Inilah sepeda yang kedepannya itu akan selalu menemani saya ketika jalan-jalan ya, sepedahan belusukan ya teman-teman. Nah di sini unik nggak? Kalau saya melihat konten kreator yang di YouTuber yang di Jepang ya, pasti sepedanya itu yang model apa ya, mirip ontel sih bukan ya, tapi umum ya teman-teman. Jadi stangnya itu lebih ke bengkok gitu ya, bengkok ke atas gitu kan. Kalau ini lebih seperti apa ya, BMX mungkin ya. Nah namun di sini sih enaknya itu apa ya namanya, itu lebih kecil dan juga lebih mungkin modelnya cukup lebih ke modern ya. Hanya saja di sini itu standarnya satu teman-teman. Jadi ketika nanti saya belanja banyak di sini, ataupun di sini banyak barang-barang, akan sedikit terguling teman-teman, akan miring. Mau nggak mau ada yang megangin, ataupun kita disender aja ke tembok gitu ya. Tapi kalau model sepeda yang seperti konten kreator yang di YouTuber itu, hampir rata-rata ini itu dua teman-teman kesini. Jadi ketika nanti di seperti ini itu akan berdirinya itu stabil, sehingga aman aja kalau mau mengikat barang belanjaan ya teman-teman. Oke teman-teman, aku tuh bingung ya hari ini itu. Kemarin saya itu udah mau mulai bikin vlog siang-siang ya, mau ke toko sayur, hanya saja panas banget, panasnya gila. Nah sekarang itu cuacanya mendung teman-teman. Nah aku lebih suka seperti ini, kalau cuaca yang lagi musim panas tapi mendung ya, jadi dingin enggak dan juga enggak panas teman-teman. Jadi aku pakai kaos aja udah adem ya. Kalau begitu teman-teman, let's go aja, kita kemana aja lah pokoknya mah. Ini karena video pertama ngevlog, jadi ikutin terus ya teman-teman, let's go. Nah aku tuh teman-teman bingung ya sekarang itu antara mau ke toko sayur, tapi karena berhubung sekarang udah jam 3 sore kayaknya sudah tutup teman-teman. Nah sekarang saya mau kemana ya? Oh iya teman-teman, di sini saya ada warung ya, warung, tapi unik banget teman-teman, tidak ada sama sekali penjaganya. Loh bang, maksudnya gimana bang? Jadi gini, jadi di Jepang itu ada yang namanya itu toko kejujuran. Nah kenapa disebut toko kejujuran? Karena ya nggak ada penjaganya. Nah disitulah kita diuji ya keimanan kita gitu kan. Jadi kalau kita mencuri ya tahulah, kalau nggak ketahuan sama orang pasti ada konsekuensinya sama sang pencipta ya teman-teman. Jadi ya nggak boleh, haram ya. Namun di sini itu kadang-kadang ada buah-buahan dan juga kadang-kadang ada juga sayur mayur. Nah sekarang nggak tahu ya
karena sekarang lagi cuacanya bagus, jadi yuk kita lanjut saja sampai ke sana ya. Nah, disinilah ada rel kereta api teman-teman, lihat ya. Nah teman-teman, ini kan berhubung video pertama saya ngevlog ya, jadi bila mana nanti ada suara yang nggak jelas ataupun bang ini kurang apa gitu ya, silahkannya di komentar, karena saya di sini pertama kali berbicara langsung ya, ngevlog gitu, jadi semoga aja dapat dimengerti dan juga dapat dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya doakan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu disehatkan dan diberikan rezekinya ya. Dan jangan lupa subscribe dulu teman-teman, subscribe ya. Oke teman-teman, lanjut nih. Tuh di situ tadi ada suara itu ya, ada suara sirene ya, kayak yang itu apa namanya tuh, kayak kebakaran gitu ya, kebakaran. Tuh sampai sekarang pun masih kedengaran teman-teman. Tuh, ini masuk kamera nggak ya suaranya? Tuh jelas banget ya. Ada apa ya? Ambulan teman-teman, ambulan. Dan seperti ini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman suka nonton tuh yang lagi sepedahan kan, konten kreator yang di Jepang ya, seperti inilah suasananya. Mau di Miyazaki, mau di Gunma, mau di tempat lain ya, hampir sama seperti ini, sepi gitu kan. Tapi kalau mobil-mobil itu banyak banget teman-teman di luaran tuh kan. Tuh lihat ya. Nah jadi kalau misalkan di Jepang itu mobil-mobil tuh di luar teman-teman parkirnya kebanyakan ya, dan itu pun apa namanya tuh aman karena apa? Karena di Jepang itu yang namanya kejahatan sangat minim sekali teman-teman, sangat minim. Nah di sini sudah masuk jalan raya ya, namun di sini nanti akan masuk lagi ke perumahan teman-teman. Jadi kalau mau ke jalan raya ke sana lurus. Nah di sini saya mau ke sana ya, namun di sana kan ada zebra crossnya di sana, jadi nggak boleh langsung ke sini, nggak boleh. Kita harus taati dulu peraturan yang ada di Jepang ya. Nah di sini biasanya kalau kita mau nyebrang, mobil yang mengalah teman-teman, bukan kita yang mengalah. Nah di sana ada mobil juga, masih jauh ya teman-teman, aman. Yuk langsung aja. Nah aku tuh ya di Jepang teman-teman, ketika mau nyebrang, baik saya lagi naik sepeda ataupun lagi jalan kaki ya, segimanapun jalan itu apa namanya itu kosong, bukan kita yang duluan nyebrang yang berhenti, tapi kadang-kadang si mobil yang berhenti duluan. Jadi ya kalau menurut saya sih lebih mengutamakan keselamatan ya. Jadi kadang-kadang lebih baik orang dulu yang berjalan ataupun naik sepeda yang duluan nyebrang dibanding mobilnya. Tuh lihat ya, di sini kan banyak mobil kan ya, banyak banget mobil yang terparkir di luar ya. Sepi ya teman-teman, lihat di sini sepi banget. Aku tuh ya berharap banget ya ada teman-temanku yang di Indonesia, teman baikku, kepengen banget kesini bareng-bareng ya, jadi bisa bermain bersama lagi gitu kan. Karena aku kalau ketika lagi di Indonesia teman-teman, aku tuh sering banget aktif bersama teman-teman gitu, kayak bermain bola, futsal, ataupun ya yang namanya itu lagi nongkrong kan, suka juga sering bercanda gitu kan. Dan juga ketika lagi ada masalah kita itu saling memotivasi, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu kan. Jadi ya di Jepang itu mau nggak mau ya kita harus sendiri teman-teman, harus sendiri dalam artian kita harus bisa melewati apapun itu, baik yang sedih, bahagia, ataupun yang dukanya ya sebisa mungkin sih dikuat-kuatin ya. Nah di sini ada lapangan ya teman-teman, kayaknya sekolah deh teman-teman, lihat sekolah di sana kayaknya, sekolah, dan juga lapangannya bagus teman-teman. Dan di sini juga aktif loh, aktif, ada seorang ayah dan anak ya lagi bermain.
Nah, jadi teman-teman di Jepang itu kadang-kadang ya, aku dulu pernah pas pertama kali ke Jepang itu di daerah Chiba ya. Nah, di Chiba itu aku tuh lagi bermain, bukan bermain sih, lagi jalan-jalan ya sore gitu kan. Ada lapangan bola luas banget teman-teman, luas. Tapi kosong banget, nggak ada yang main, nggak ada orang gitu kan. Padahal kalau di Indonesia ya, kita mau main aja bola ke lapangannya cukup bagus, kita bayar teman-teman patungan ya, mahal juga. Tapi di Jepang itu banyak sekali kok lapangan-lapangan yang bagus, rumputnya pun rata, tapi orangnya itu nggak ada teman-teman. Ya mungkin ada sih dipakai juga kayaknya ya, tapi mungkin pas agenda tertentu ya, lagi ada pertandingan ataupun lagi latihan. Namun di Indonesia itu nggak ada yang namanya latihan, ada yang gratis, pasti main terus bahkan setiap hari ya. Dan di sini aku masuk ke area komplek ya teman-teman, komplek ya, lihat bersih, rapi, meskipun di sini jarang banget atau jarang ada mobil yang cepat-cepat melajunya, masih ada jalan khusus naik sepeda teman-teman. Lihat tuh, satu rumah ada mobilnya banyak banget ya. Atau memang ada suatu rumah yang dibikin usaha ya. Tuh lihat di sini juga ada mobil banyak banget ya. Dan ini tuh masya Allah teman-teman, aku seneng banget nih, cuacanya bagus banget. Aku tuh rencana kemarin pengen bikin ngevlog gitu sambil belanja ke toko sayur ya, karena saya udah lama banget nih nggak ke toko sayur, pengen bikin bakwan gitu ya, beli kol sama wortel gitu kan. Lihat sini teman-teman, bagus banget ya rumahnya, estetik, kecil gitu tapi megah. Dan di sini juga ada mobil. Kenapa ya di Jepang itu banyak banget yang punya mobil? Karena yang namanya motor itu jarang banget yang pakai gitu. Jadi Jepang itu yang bikinnya saja langsung diekspor ke luar negeri ya, kayak termasuk juga ke Indonesia. Ya teman-teman, di sini ada rumahnya, ada pohon-pohonnya juga, dan juga ada rumahnya bagus banget. Dan di sana teman-teman ada makam yang Jepang gitu ya, jadi bentuknya tuh unik-unik. Jadi mungkin udah budaya ya, ada yang tinggi dan juga ada yang pokoknya itu berbeda ya. Nah di sini juga ada rumah yang mungkin sedang mau dibangun ya. Nah teman-teman, di situ ya ada tempat pembuangan sampah, tapi ada hari-hari khusus kayak membuang seperti barang-barang yang udah nggak terpakai, seperti kursi, apapun juga meja. Nah kita kalau butuh diambil boleh teman-teman, boleh di sini. Nah karena di sini kosong ya, tuh kan ada karpet ya. Kalau kita mau ambil aja teman-teman, tuh karpetnya ambil aja. Hanya saja saya kan udah punya karpet tuh, jadi nggak diambil ya teman-teman. Dan di sini tempat pembuangannya. Dan aku pun dulu pernah ada teman-teman, waktu itu ada kursi 3. Cuman ya masih bagus. Cuman ya kalau mau ambil ya ambil aja gitu kan, boleh. Dan juga teman-teman juga pernah kan mungkin lihat di konten orang lain juga ya, yang di Jepang sama kok ada tempat pembuangan sampah yang ada barang-barangnya ya. Nah di sini kita nyebrang dulu ya. Berhubung di sini tidak ada rambu-rambunya, kita harus tunggu aja mobil yang kosong ya. Nah kosong kan teman-teman, jadi langsung aja kita melaju untuk ke tokonya ya. Nah kalau di sana itu ada tempat atau rambu-rambunya ya. Jadi ketika kita mau lewat ya harus taati aturan yang ada. Tuh lihatnya, meskipun mobilnya cuma 1-2 ya, majunya juga menunggu teman-teman, tidak langsung menerobos. Kan kalau kita, sebentar ya, kita mau nyebrang nih kan, hijau tuh ada mobil, kita berhenti aja, mobilnya berhenti, akunya maju teman-teman, jadi aman ya. Nah di sini berhubung masih lampu merah, jadi kita tunggu aja ya.
Let's go. Aku tuh ya teman-teman di Jepang kan, kalau kita ngebandingin dengan negara kita kan, kita lebih jauh besar ya kan negaranya. Namun di Jepang itu meskipun negara yang lebih kecil dibanding kita Indonesia, tapi banyak kok sawah-sawahnya, luas-luas lagi. Sawahnya itu luas banget teman-teman, banyak yang kosong dan rapi banget. Jadi meskipun sawah, tapi jalan-jalannya itu diaspal. Ya jangankan sawah ya teman-teman, rumah-rumah aja di pedesaan yang mungkin jarang banget orang yang lewat, bahkan mungkin area suasana yang sudah kosong rumahnya diaspal teman-teman, diaspal. Jadi struktur jalannya itu bagus di Jepang itu teman-teman. Dan di sana ada saurus. Hai Dino, assalamualaikum. Kok diem aja sih? Aduh, di sini ada bambu teman-teman, lihat. Jadi mengingatkan saya ketika di Indonesia, di area sungai-sungai itu kan suka ada pohon-pohon bambu ya. Namun di sini itu pohon bambunya rapi, nggak seperti apa namanya itu ada di mana-mana. Nah teman-teman, sampai juga ada nggak ya? Alhamdulillah teman-teman. Di sini hanya ada apa saja guys, lihat ya. Dan ini kayaknya harus langsung dibeli semua deh, semangka dan juga ini teman-teman, lihat ya. Di sini semangka saja dan juga buah apel ya. Harganya itu 1.500 yen atau dirupiahin sekitar 150.000 ya. Biasanya di sini itu kalau lagi musim buah kaki murah-murah loh, hanya 100 yen, 10.000 rupiah. Dan di sini kalau beli semua langsung ya kayaknya kebanyakan deh. Jadi kayaknya aku nggak akan beli dulu ya, karena kebanyakan. Kalau dipisah mungkin 1-2 saya beli teman-teman. Ini langsung kayaknya mau ngabisin deh. Nah biasanya kalau mau beli itu, kita ini kan udah ada harganya tuh. Harganya itu 150.000 misalkan ya. Kita ambil semua buahnya, ini ada kantong kreseknya dan uangnya kita masukin ke sini. Nah ya, jadi itulah namanya warung kejujuran teman-teman. Nah biasanya di sini itu nggak ada harga yang sampai segini. Biasanya itu cuma 10.000 dan paling mahal pun 20.000 teman-teman. Kayaknya ini habis deh. Ini apa ya? Kizu. Nah, dan di sini juga apa ya? Ya intinya pada habis teman-teman. Nggak ada yang lain lagi ya. Harganya pun ya ini cukup kebanyakan sih buat saya ya. Jadi kayaknya mungkin hari ini saya itu nggak beli dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, lagi kosong nih yang apa namanya itu, yang murah-murahnya. Jadi sekarang kita langsung aja ya ke tempat yang paling estetik ada kok. Ya, let's go. Ya, sayang sekali ya. Biasanya aku tuh kalau misalkan lagi musim dingin ya, jarang banget ada harga buah-buahan langsung full banyak. Biasanya itu 10.000 tuh udah dapat banyak teman-teman, 5 ya. Tapi buah kaki dan juga apa ya, buah kiwi itu 10.000 banyak banget teman-teman, banyak banget, lumayan lah ya. Kalau dibanding sama di daerah kita juga murah lah. Mungkin kalau di Jepang itu kan emang kayak apel itu mahal ya, sama apalagi semangka juga mahal. Jadi kalau itu harga 150.000 dapat dibilang murah sih sebenarnya gitu. Hanya saja berhubung itu kebanyakan, jadi saya nggak beli dulu ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya kalau nanti kita kembali lagi ke sini ya, kita sambil unboxing juga makanan-makanannya, sambil makan buah kiwi ataupun sayur ya. Dan di sini kayaknya tempat stroberi, stroberi. Hanya saja kayaknya udah panen. Dan di sana pun ada kok tempat stroberi khusus ya. Dan katanya dulu kata teman saya bisa kok beli langsung ke sana gitu. Cuman saya nggak akan ke sana ya. Tapi mau ke daerah sana yang adem banget ya.
Karena saya tuh pernah ke sana teman-teman, pernah pas habis makan buah kiwi, aku tuh kan bikin konten tuh makan buah kiwi ya. Pas dibikin konten itu saya nggak jadi diupload gitu kan, karena dulu itu pas awal-awal konten atau channel Fitradis itu banyak banget video yang aku bikin tapi ya nggak jadi diupload teman-teman, karena ya rasa kurang percaya dirinya itu. Nah sekarang berhubung saya masih apa namanya itu masih di sini, jadi ya langsung aja kita ke tempat yang bagus ya. Aku tuh ya nanti ke depannya rencananya kepengen banget setiap naik vlog sepeda pengen sambil bawa bekal nasi teman-teman. Jadi kita makan mencari view yang bagus untuk kita makan ya. Karena di Jepang itu ya tempat-tempatnya banyak view yang bagus. Ada anak-anak ya yang lagi pada naik sepeda guys. Dan di sana juga adem banget guys. Nah ini ada rel kereta api, ada rel ya. Tuh lihat ya guys ya. Di Jepang gitu sawahnya, lihat sawahnya itu jalannya bagus guys, bagus, lihat di aspal. Dan saya itu waktu itu ya bikin kontennya di sini. Oh ya di sana tadi di situ ya. Cuman saya karena udah pernah ke sana, jadi aku sekarang mau ke sana ya. Ya, kita jalan-jalan ke area pesawahan ya. Dan biasanya kalau misalkan lagi musim dingin atau musim apa ya, saya nggak tahu, pokoknya di area selokan itu ada udang-udang yang muncul teman-teman. Dan kata teman saya pun banyak katanya udang-udang, tapi bukan di sini ya, tapi di sawah yang di sebelah sana. Nanti insya Allah kayak kedepannya saya akan mencoba untuk sawah yang lain lagi ya. Tuh lihat di sini sawahnya di aspal guys, di aspal ya. Di sini saya bukan berarti buat ngebandingin sama Indonesia ya, hanya saja ya kita meskipun di Jepang katanya tuh pajak mahal gitu ya. Yaps, mahal kalau misalkan kita bandingin dengan uang rupiah, tapi kan yang namanya Jepang meskipun mahal kita yen ya, bukan rupiah. Dan itu pun masih ada banyak ya gaji kita yang sisa. Alhamdulillah ya teman-teman. Maaf ya, saya di sini bukan sombong atau gimana, hanya saja yang namanya di Jepang itu ya sesuai lah dengan gaji yang kita kerjakan gitu. Nah di sini lihat sawah, tapi ini jalannya besar ya, dan view-nya pun bagus. Nah di sini saya tidak akan review yang area-area yang jalan besar ya, tapi area-area yang kecil aja gitu. Apakah betul full di aspal gitu kan? Nah jadi intinya meskipun di Jepang yang namanya pajaknya cukup besar, tapi kan kalau kita menikmati view-view yang seperti jalannya bagus, kita pun ya serasa puas teman-teman. Jadi ada rasa bisa menikmati juga jalan-jalan yang cukup bagus ya, termasuk di sawah ini tuh. Di aspal guys, di aspal tuh ya, di aspal ya teman-teman. Dan di ujung sana pun di aspal, sama di aspal ya. Ya di sini mumpung sepi, jadi saya mau langsung aja nongkrong di sini ya guys ya. Nah sekarang teman-teman lihat, berhubung saya lagi di sawah, jadi kita sambil ngobrol santai ya. Dan di sana pun kayaknya apa ya, kayak ada sekolah deh. Nah teman-teman, aku tuh ya karena senang sekali dengan suasana yang seperti ini ya, sunyi, adem, sejuk, dan juga nggak ada bising-bising lain. Nanti kedepannya saya tuh akan sering ngevlog ke area-area yang sunyi gitu. Jadi saya tuh nanti kedepannya ngevlognya itu akan ke daerah-daerah yang mungkin jarang banget orang-orang lewati ya. Aku tuh kan di sini karena pertama kali ngevlog naik sepeda ya, dan juga langsung berbicara seperti ini. Nanti bila mana ada suara ataupun memang saya ngomongnya kecepatan, teman-teman boleh ya di kolom komentar juga dikasih saran juga teman-teman, biar nanti kedepannya saya itu bisa
sambil lagi belajar berbicara, teman-teman pun bisa lebih enak ya untuk mendengarkan. Seperti saya lagi baca cerita apapun itu ya teman-teman. Jadi sedikitnya ingin memberikan pengalaman sih selama di Jepang gitu. Karena apa? Karena ada beberapa hal ya yang aku tuh ada yang harusnya aku tuh seperti ini. Contohnya nih, pertama ke Jepang itu harus bawa barang-barang yang di Indonesia bawa gitu kan, tapi banyak banget yang nggak kepakai gitu. Nah jadi teman-teman seenggaknya nggak boleh seperti saya ketika nanti mau ke Jepang. Jadi biar dari segi biaya juga dan juga lebih barang-barang yang lebih penting dibawa juga ya, karena saya sekarang mau pulang teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini cukup sampai di sini ya. Dan teman-teman saya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.